Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi ini melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Nah, respirasi juga ini bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuhan seperti pada sintesis, anabolisme, gerak, pertumbuhan, perkembangan energi, di mana energi kimia yang dihasilkan dari proses respirasi ini adalah energi kimia dalam bentuk ATP atau senyawa berenergi tinggi lainnya seperti NADH dan FADH. Respirasi juga ini bisa menghasilkan karbon dioksida yang dimana berperan pada keseimbangan karbo di alam. Respirasi pada tumbuhan berlangsung siang dan malam dikarenakan cahaya bukan salah satu syarat untuk respirasi. Jadi, proses respirasi ini selalu berlangsung sepanjang waktu selama tumbuhan itu hidup. Lanjut pada poin macam dan struktur respirasi. Yang pertama itu macam-macam respirasi. Nah, macam-macam respirasi ini berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen ini, respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama itu respirasi aerob. Nah, respirasi aerob ini yaitu respirasi yang memerlukan oksigen, di mana penguraiannya itu lengkap sampai menghasilkan energi seperti karbon dioksida dan uap air. Yang kedua yaitu respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini yaitu respirasi yang tidak memerlukan oksigen, tetapi dia penguraian bahan organiknya itu tidak lengkap, di mana respirasi ini jarang terjadi hanya dalam keadaan khusus. Poin kedua yaitu substrat respirasi. Ya. Substrat respirasi ini adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian yang itu menjadi senyawa teroksidasi atau reduksi sempurna menjadi karbon dioksida dan uap air. Dalam metabolisme respiratoris, umumnya substrat untuk respirasi adalah zat yang tertimbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dari penguraian. Poin selanjutnya itu membahas mengenai mekanisme respirasi, di mana mekanisme respirasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mekanisme respirasi aerob, di mana reaksi respirasi disebut juga oksidasi biologis suatu karbohidrat, misalnya glukosa, di mana glukosa ini berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif pirufat, daur sutrat, dan oksidasi terminal dalam rantai respiratoris. Nah, yang pertama itu glikolisis, di mana glikolisis adalah serangkaian reaksi kimia yang mengubah gula hektosa, biasanya glukosa, menjadi asam pirufat. Reaksi glikolisis ini berlangsung di dalam sitoplasma sel dan tidak memerlukan adanya oksigen. Glikolisis ini juga terdapat dalam dua fase utama, yang pertama fase persiapan, yakni glukosa itu diubah menjadi 2 senyawa 3 karbon. Fase kedua yaitu fase oksidasi, senyawa 3 karbon diubah menjadi asam pirufat. Kedua itu dekarboksilasi oksidatif pirufat. Di mana dekarboksilasi oksidatif pirufat adalah sebuah reaksi antara yang menghasilkan asetil koenzim A, di mana dekarboksilasi oksidatif pirufat ini adalah proses pengubahan asam pirufat yang dihasilkan pada tahap akhir glikolisis menjadi senyawa asetil koenzim A, yang jika direaksikan dengan asam oksaloasetat akan masuk ke dalam siklus Krebs. Reaksi ini berlangsung pada membran mitokondria. Lanjut pada siklus Krebs. Siklus Krebs atau daur asam sitrat atau daur trikarboksilat merupakan suatu pembongkaran asam pirufat secara
aerob menjadi karbodioksida dan air serta sejumlah energi kimia. Pada asetil koenzim A ini merupakan mata rantai penghubung antara glikolisis dan sikloskret. Reaksi ini berlangsung di dalam matris mitokondria. Sikloskret ini terjadi dalam dua fase utama. Yang pertama yaitu fase pembentukan, di mana asam sitrat ini akan reaksi pertama sikloskret adalah kondensasi asetil koenzim A dengan oksaloasetat asam dikarboksilat berkarbon 4, di mana akan membentuk asam sitrat asam dikarboksilat berkarbon 6 dan membebaskan koenzim A COSH dengan bantuan enzim kondensasi sitrat. Yang kedua itu fase regenerasi asam oksaloasetat hidrasi asam sitrat oleh enzim akonitase membentuk asam sisa akonitat dengan reaksi yang sama, di mana asam cis akonitat ini diubah menjadi asam isositrat, di mana reaksi berikutnya adalah asam isositrat diubah menjadi asam oksalosuksinat dengan bantuan enzim isositrat dehidrogenase dan NAD atau NADP yang pada akhirnya itu akan membentuk NADH2 atau NADPH2. Selanjutnya itu transfer elektron dan fosforilisasi oksidatif, di mana proses glikolisis dan sikloskret ini akan menghasilkan energi yang tersimpan dalam bentuk NADH dan FADH untuk menghasilkan ATP, di mana diperlukan sistem transfer elektron. Transfer elektron ini berlangsung di dalam membran mitokondria, sebelah dalam. Walaupun dalam reaksi ini akan diserap oksigen dan dihasilkan H2O air, namun NADH dan FADH tidak dapat bereaksi secara langsung dengan oksigen dan molekul air dibentuk. Menuju pada mekanisme respirasi anaerob. Yang pertama yaitu fermentasi. Fermentasi etanol ya. Fermentasi ini adalah proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Jadi fermentasi yang umumnya itu terjadi pada tumbuhan adalah fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Pada proses fermentasi ini, satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul etanol dan dua molekul karbodioksida, seperti pada glikolisis. Glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Yang kedua itu fermentasi alkohol, di mana fermentasi alkohol ini proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur lagi, di mana tahapan glikolisis ini sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol atau etanol. Setelah terbentuk asam pirufat, hasil akhir glikolisis, asam pirufat mengalami dekarboksilasi. Sebuah molekul karbodioksida dikeluarkan dan dikatalisis oleh ini alkohol. Lanjut, yang ketiga itu fermentasi laktat. Proses fermentasi asam laktat ini dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Lanjut pada pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi respirasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi itu dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, dan di mana faktor internal ini merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, yaitu
Kedua, yang antara lain itu jumlah plasma dalam sel. Kedua, jumlah substrat respirasi dalam sel. Terakhir itu umur dan tipe tumbuhan. Yang kedua, faktor eksternal, di mana faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan, yaitu suhu, kadar oksigen udara, ketiga kadar karbon dioksida udara. Itulah pembahasan mengenai respirasi. Sekian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.